Sejarah perpecahan Korea Utara dan Korea Selatan kita akan bahas di sini. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang sejarah singkat perpecahan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Itu mereka sampai pecah karena apa sih? Aku akan bahas di sini. Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Perang Korea. Ini kita harus mulai dengan sejarah semenanjung Korea sebelum pecahnya perang, guys. Korea yang selama berabad-abad mengalami masa penjajahan oleh Jepang pada tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Dari dulu Jepang emang sering menjajah, guys. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Korea ini tuh terbagi menjadi dua zona pendudukan, yaitu bagian utara di bawah kendali Uni Soviet dan bagian selatan di bawah kendali Amerika Serikat. Nah, pembagian ini itu dimasukkan sebagai solusi sementara dengan rencana mengadakan pemilihan umum untuk menyatukan kembali Korea. Namun perbedaan ideologis antara kedua kekuatan besar ini, Amerika dan Uni Soviet, yakni komunisme di utara yang didukung oleh Uni Soviet dan kapitalisme di selatan yang didukung oleh Amerika Serikat, ini menghalangi penyatuan tersebut, guys. Nah, pada tahun 1948 terbentuklah dua negara yang terpisah, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea di Utara dengan Kim Il-sung sebagai pemimpinnya dan Republik Korea di Selatan yang dipimpin oleh Syngman Rhee. Nah, pada tanggal 25 Juni tahun 1950, konflik itu mencapai puncaknya ketika Korea Utara itu melancarkan serangan besar-besaran ke Korea Selatan. Nah, kepemimpinan Korea Utara ini itu berambisi untuk menyatukan seluruh semenanjung Korea di bawah kekuasaan komunis, guys. Memerintahkan pasukan Korea Utara untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Pasukan Korea Selatan yang lebih sedikit dan kurang persiapan ini terpaksa mundur dengan cepat, guys, karena nggak memungkinkan mereka itu menang. Serangan ini itu memicu reaksi internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat mengutuk agresi Korea Utara ini dan membentuk pasukan internasional untuk membantu Korea Selatan. Pasukan PBB ini terdiri lebih dari 15 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Turki dikerahkan di semenanjung Korea untuk melawan invasi ini. Perang Korea ini mengalami beberapa fase yang menentukan. Pada awalnya ini pasukan Korea Utara yang didukung oleh persenjataan dan pelatihan dari Uni Soviet berhasil mendesak pasukan PBB dan Korea Selatan hingga ke wilayah kecil di sekitar Busan yang dikenal sebagai Busan Perimeter. Namun keadaan ini itu berubah ketika pasukan PBB ini di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur melancarkan serangan balik yang berani di Incheon pada bulan September tahun 1950. Serangan amfibi ini yang dikenal sebagai pertempuran Incheon berhasil mengubah arah perang, guys. Pasukan PBB dari Korea Selatan berhasil merebut kembali Seoul dan mendorong pasukan Korea Utara ini kembali ke perbatasan Tiongkok. Namun ketika tampaknya ini perang akan segera berakhir, Tiongkok ini memasuki konflik dengan mengirimkan ratusan ribu tentara ke Korea Utara untuk mendukung sesama komunis mereka, guys. Nah, dengan masuknya Tiongkok ini, perang berubah menjadi konflik yang jauh lebih besar dan lebih kompleks. Padahal ini perangnya udah mau kelar, tapi Tiongkok masuk, guys. Pertempuran sengit ini itu terjadi berbagai lokasi dengan garis depan yang terus berubah. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah pertempuran Kosin Reservoir, di mana pasukan PBB itu harus bertempur dalam kondisi musim dingin yang ekstrim melawan pasukan Tiongkok yang jauh lebih besar, guys. Setelah 3 tahun pertempuran yang sengit, ini perang mencapai kebuntuan. Pada tahun 1953, ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri permusuhan melalui gencatan senjata. Namun penting untuk dicatat bahwa perang ini itu tidak pernah secara resmi berakhir karena tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani. Garis demarkasi militer yang kemudian dikenal sebagai zona demilitarisasi atau DMZ dibentuk sebagai perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, guys. DMZ ini itu yang membentang sekitar 250 km dan lebar 4 km, menjadi salah satu perbatasan yang paling termilitarisasi di dunia. Walaupun perang berakhir dengan kebuntuan, dampaknya itu sangat besar. Sekitar 2,5 juta orang itu kehilangan nyawa mereka dalam perang ini, termasuk juga banyak warga sipil Korea. Kehancuran akibat perang ini sangat besar, guys. Dan kedua negara ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Warisan dari perang Korea ini itu masih sangat terasa sampai sekarang. Di Korea Selatan, perang ini itu menjadi pendorong modernisasi dan pembangunan ekonomi yang pesat. Dari negara yang hancur akibat perang, Korea Selatan ini berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dengan demokrasi yang relatif stabil dan masyarakat
Barat yang maju. Di sisi lain, Korea Utara ini itu menjadi salah satu negara yang paling tertutup dan represif di dunia. Dengan pemerintahan yang totaliter yang diwariskan dari Kim Il-sung, ke putranya Kim Jong-il, dan sekarang ke cucunya Kim Jong-un. Korea Utara ini tuh menghadapi isolasi internasional yang semakin mendalam, guys. Program senjata nuklir Korea Utara dan ketegangan militer yang terus berlanjut di semenanjung Korea membuat konflik ini tetap relevan dalam politik global. Nah, selain itu, perpecahan keluarga akibat perang dan pemisahan Korea masih menjadi luka yang belum sembuh bagi banyak warga Korea. Upaya reunifikasi ini masih menjadi isu yang sangat sensitif, guys. Dan meskipun ada momen-momen pendekatan diplomatik, realitas politik membuat reunifikasi tampak jauh dari jangkauan. Nah, hari ini ketegangan di semenanjung Korea masih tinggi, guys. Uji coba nuklir dan peluncuran misil oleh Korea Utara terus menimbulkan kekhawatiran global. Sementara Korea Selatan ini bersama dengan sekutunya seperti Amerika Serikat terus memperkuat pertahanan mereka. Perang Korea yang pada awalnya dianggap sebagai perang yang terlupakan telah menjadi simbol dari konflik ideologi dan kekuatan global yang masih kita saksikan sampai sekarang ini. Pembahasan ini itu tetap masih menjadi topik di panggung internasional, guys. Apakah akan ada perdamaian yang abadi atau apakah ketegangan ini itu akan terus berlanjut dan bahkan mungkin meningkat? Ini pertanyaan-pertanyaan ini masih menunggu jawaban, guys. Nah, aku akan simpulkan tentang garis waktu perang ini. Pada 25 Juni tahun 1950 itu pasukan Korea Utara melintasi garis paralel ke-38 dan menyerbu Korea Selatan. PBB ini mengutuk serangan tersebut dan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan perhentian pemusuhan dan penarikan pasukan Korea Utara. 2 hari kemudian, 27 Juni tahun 1950, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tindakan Korea Utara ini merupakan pelanggaran perdamaian. Merekomendasikan anggota PBB memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Keesokan harinya, tanggal 28 Juni 1950, Seoul, ibu kota Korea Selatan itu direbut oleh pasukan Korea Utara. 7 Juli tahun 1950, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi wewenang kepada Amerika Serikat untuk membentuk dan memimpin komando terpadu yang terdiri dari pasukan militer dari negara-negara anggota PBB. Nah, 31 Juli tahun 1950, resolusi Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta UNC untuk menentukan persyaratan bantuan dan dukungan bagi rakyat Korea Selatan. 4 Agustus sampai 16 September tahun 1950, pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan itu mendirikan perimeter Busan dan mencegah Korea Utara itu merebut Korea Selatan. Tanggal 15 sampai 16 September tahun 1950, pasukan Amerika Serikat itu melakukan pendaratan di Incheon. 16 sampai tanggal 22 September tahun 1950, pasukan UNC ini itu menerobos perimeter Busan, merebut kembali Seoul dan maju ke utara menuju ke Korea Utara. 25 November tahun 1950, tentara relawan rakyat Tiongkok itu menyeberangi Sungai Yalu ke Korea Utara dan mengusir pasukan UNC. Tanggal 27 sampai 28 November tahun 1950, pasukan UNC ini itu dikepung di Waduk Changjin. Bulan November tahun 1950, Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa menggabungkan bagian bantuan sipil dari unit tempur utama dengan detasemen kesehatan dan kesejahteraan publik PBB yang kecil untuk membentuk Komando Bantuan Sipil PBB. Tanggal 9 sampai 24 Desember tahun 1950, evakuasi pasukan UNC dari kota pelabuhan Hungnam. Operasi ini itu juga mencakup evakuasi militer terbesar melalui laut terhadap warga sipil dalam kondisi pertempuran. Januari sampai bulan April tahun 1951, tentara relawan rakyat Tiongkok memukul mundur pasukan UNC dan merebut kembali Seoul. Mei tahun 1951, serangan balik UNC membebaskan Seoul. Pertempuran ini terhenti di sekitar garis paralel. Juni 1951 sampai Juli 1953, pasukan UNC dan komunis terlibat dalam pertempuran sporadis untuk menguasai wilayah di sekitar paralel ke-38. 10 Juli tahun 1951, perundungan perdamaian dimulai di Kaesong dan akhirnya dilanjutkan di Panmunjom. Dan yang terakhir adalah 27 Juli tahun 1953, perjanjian gencatan senjata ini ditandatangani di Panmunjom yang mengakhiri semua pertempuran untuk sementara saja, guys. Perjanjian perdamaian permanen tidak pernah ditandatangani. Jadi kita nggak tahu Korea Selatan dan Korea Utara ini damainya kapan, guys. Nah, mungkin itu sedikit sejarah singkat tentang perpecahan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan Assalamualaikum.